Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Saya persilahkan anak saya Denise memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana atas berkat-Mu kami dapat berkumpul melalui Zoom Meet ini ya Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pembelajaran dari buku kami. Terpuji muliakan nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada yang nggak hadir? Hadirkah semuanya? Charles, Bu. Oh, oke. Nah, sekarang materi kita mengenai apa? Ada yang ingat? Nah, materi kita hari ini mengenai hidup dalam kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Nah, kesetiaan itu merupakan sikap keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu artinya berpegang teguh pada janji. Ketika kita membuat janji kepada seseorang, kita berpegang teguh pada janji kita. Kita tetap setia dan menepati janji kita. Nah, yang selanjutnya, teguh kepada pendirian. Kalau yang dimaksud dengan teguh dengan pendirian artinya ketika ada teman kita yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, mengajak mencuri, kita harus tetap setia terhadap janji Tuhan bahwasanya kita tidak boleh mencuri. Nah, yang selanjutnya kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Kesetiaan berarti perjuangan, anugerah, pengorbanan, dan kesetiaan. Ibu tanya dulu kalian, taunya kalian maksud dari kesetiaan itu? Contohnya, siapa yang bisa? Coba anak saya Denise dulu. Contohnya kan Bu, masih setia itu contoh masih rajin aku ke gereja Bu, berarti setia aku sama Tuhan Ibu. Oh iya, pintar. Mantap Denise, tambah nilainya. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Nah, coba saya persilakan anak saya Rajes. Contoh ya, Bu. Kalau LDR-an udah lama, tetap setia, Bu. Oh, gitu ya. Dalam percintaannya. Kalian masih kelas 10 ya. Jangan dulu pacaran ya. Itu contoh, tapi betul lah itu dulu. Ada lagi yang lain? Pintar-pintar anak-anak ibu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini kesetiaan menurut Alkitab. Dalam perjanjian lama dari kata emunah artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, memelihara, menjaga, memperhatikan, menyimpan, memegang, dan merayakan. Berarti bahwa orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya, memiliki pendirian dan keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan dan tidak tergoyahkan. Pas tadi seperti yang dikatakan si Denise dan si Rajes tadi. Dalam perjanjian baru, kata kesetiaan dari kata pistos yang artinya dapat dipercaya. Nah, betul kayak dibilang si Rajes.
Yang LDRan kalau misalnya udah dewasa, dapat dipercaya, seperti itu kan. Yang selanjutnya taat, handal, beriman, benar, pasti, tidak gagal dan memegang teguh. Jadi kita anak-anak remaja Tuhan harus setia dalam perkara kecil, dalam perkara besar. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Jangan perhatikan Ibu ya. Kesetiaan memiliki 3 makna yang berbeda, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang percaya atau pengikut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang Dia maksud adalah Dia sedang menantikan orang-orang yang percaya dan mengikut Dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwasanya Tuhan menanti-nantikan kita untuk tetap mengikut Dia sampai akhir hayat. Dan selanjutnya, ciri-ciri orang yang setia. Yang pertama, konsisten. Artinya tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetap di jalan Tuhan. Tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Nah, apa yang dimaksud tidak mencari jalan lain untuk mendapat pertolongan? Artinya kita itu berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kita jangan mengikuti misalnya apa itu, tidak mencari perjalanan pertolongan dari orang lain, dari cara lain. Main dukun, Ibu. Iya, betul, main dukun. Ada lagi? Melakukan hal-hal berhala, menyembah berhala, kayak mana lah misalnya, biar aku dapat harta, pergilah aku ke sebuah gunung, memohonlah aku ke situ, biar aku diberikan kekayaan. Tidak, kita harus tetap setia menanti janji Tuhan, ya kan? Ya, Ibu. Iya. Yang kedua, bertahan sampai akhir. Seperti yang di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Saya persilakan dulu anak saya Rizky membacanya. Oke, tidak didengar. Yang selanjutnya, siapa yang bisa membacakannya? Nah, dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketaatan sebagian merupakan ketidaktaatan. Ketaatan yang ditunda merupakan ketidaksetiaan. Yang selanjutnya, contoh ketidaksetiaan dalam Alkitab. Pertama, Raja Saul. Raja Saul itu tidak memusnahkan segala ternak seperti yang diperintahkan Tuhan dan memilih memelihara yang baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu merupakan ketidaksetiaan. Yang kedua, Simon Petrus. Simon Petrus tidak setia kepada Yesus, bahkan ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yang selanjutnya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak setia kepada Tuhan karena apa? Dia rela menjual Tuhan dengan membayarnya berapa? 30 keping perak. Itu tidak bisa dicontoh-contoh dari ketidaksetiaan mereka. Yang selanjutnya, contoh yang dapat ditiru yaitu si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana kisah mereka? Nah, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tidak terbakar karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, si Daniel dimasukkan ke 2 singa. Tetapi mereka tetap setia dan tidak menyembah berhala.
dan dia juga diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga itu Paulus. Paulus dipenjara, disiksa, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan hingga garis kehidupannya. Bahkan sampai akhir hidupnya dia di penjara, dia tetap menulis sebuah kitab. Itulah kitab yang kita pelajari, sebagian dari Alkitab itu yang ditulis oleh Paulus. Yang selanjutnya, kesetiaan adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22, kesetiaan dan iman harus saling melengkapi. Tindakan iman dapat terwujud apabila dilandasi oleh sifat kesetiaan. Kesetiaan dapat terwujud apabila dilandasi dengan kepercayaan penuh. Kesetiaan kepada Allah dan kepada manusia tidak dapat dipisahkan. Ya, selanjutnya, menanamkan nilai-nilai kesetiaan. Kesetiaan berdasarkan ketaatan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 30. Di situ dikatakan kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan itu merupakan suatu simbol dari kesetiaan. Yang kedua, kesetiaan berdasarkan takut akan Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 19 ayat 9. Bahwasanya kesetiaan itu merupakan sikap yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, artinya kita dapat menuruti perintahnya, tidak melanggar hukum Taurat. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Yang selanjutnya, kesetiaan berdasarkan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Bahwasanya di situ dikatakan kita setia menjalankan panggilan, tetap berbuat baik hingga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ketika Tuhan datang kedua kalinya untuk melihat manusia, kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Jadi seperti hamba yang setia mengerjakan segala tugasnya. Ketika tuannya mereka pergi, kita tetap melakukan kesetiaan kita. Dan ketika tuannya kembali, mereka tetap mengerjakannya dengan baik. Itulah yang dikatakan setia. Bukan hanya ketika tuannya di situ dia baik dan setia di depannya, padahal di belakangnya tidak. Tidak seperti itu. Selanjutnya, kesetiaan yang keliru. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan dapat menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Bila kesetiaan itu dianggap sebagai solidaritas kepada teman yang berbuat salah, misalnya tawuran, dianggap sebagai bentuk kesetiaan, perkelahian dianggap sebagai bukti kesetiaan, melakukan hal itu sudah tentu bukanlah bentuk kesetiaan yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi, kita harus cermat membedakan kesetiaan yang benar dan yang salah. Bahwasanya misalnya ketika berkelahi, ada itu kawan kita, itu kawanku, aku harus setia kepada dia, aku harus ikut berkelahi. Itu bukan kesetiaan yang benar, itu kesetiaan yang salah. Jadi kita harus dapat membedakan kesetiaan itu. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesetiaan dalam hubungan dengan teman, orang lain, keluarga, orang tua, dalam komunitas, dan lain sebagainya. Dengan negara, dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak lain. Maka dari itu, kita harus tetap setia dalam perkataan kita, perbuatan kita, dalam setia melayani Tuhan. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Jadi kesimpulannya anak-anak ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia melayani Tuhan, rajin beribadah, melakukan perbuatan baik, menjadi teladan, serta mau mengingatkan teman kita yang tidak baik. Kita harus tetap setia dengan janji kita bahwa kita harus melayani Tuhan. Dengan kita melayani Tuhan, Tuhan akan senang terhadap kita. Dia akan memberkati kita. Itu yang diminta. Sekian pembelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Tugasnya hari ini akan dikumpul minggu depannya itu kalian ringkas dulu itu, serta
Kalian membuat cerita kisah kesetiaan kalian remaja pemuda-pemudi. Contohnya ya, dibuat kisah cerita dan diringkas, dikumpul minggu depan, oke? Iya. Untuk menutup pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Engkau berkati kami, Engkau ajarkan kami agar setia kepadamu. Kami tetap setia dalam perkara kecil dan perkara besar. Bapa yang baik, kepada anak didik kami, kiranya mereka mengerti apa yang dapat kami pelajari dan dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa yang baik, kami orang berdosa Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah permohonan kami. Amin. Oke, shalom. Shalom. Shalom, Bu. Iya.